Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai snort dan firewall ya. Kedua bagian ini merupakan salah satu mengamankan sebuah jaringan. Di depan sini kita sudah mengamati sebuah topologi dari CyberOps, di mana sini terdiri dari router, ada IDS, DMZ server, ada web server dan macam-macam. Topologi ini dirancang untuk bagaimana kita bisa mengamankan sebuah jaringan dari berbagai ancaman maupun resiko. Kita sebagai seorang security analyst pasti membuat planning dan mendesain sebuah topologi supaya aset-aset di dalam suatu perusahaan itu bisa aman gitu ya. Kalau kita amati pertama-tama, di sini ada DMZ. Nah, lalu di DMZ ini terdiri ada switch, ada router, ada switch lagi. Nah, di router tersebut dia terpasang sebuah firewall. Firewall ini termasuk IDS, salah satu dari komponen DMZ. Oke. Terus ada dari ISP. ISP itu semacam apa ya? Semacam sebuah registrar untuk mengirimkan sebuah nomor IP ke masing-masing host ya, gitu ya. Nah, kalau misal saya asumsikan seorang hacker mempunyai alamat IP misalnya 198.51, dia melakukan trace ke dalam sebuah misalnya ada internal user, misalnya IP-nya 192.168.1.1 gitu ya. Dia akan ditahan oleh firewall. Nah, dimana kalau misalnya hacker ini melakukan sebuah reconnaissance menggunakan teknik aktif seperti InMap ya, dia nge-trace menggunakan flag-flag seperti SMB enumeration atau mungkin FTP dan semacamnya, dia akan tertahan di IDS. Dia akan mendeteksi bahwasanya ada satu host di salah satu dari attacker ini mencurigakan gitu ya. Namun di balik dari IDS itu terdapat namanya IPS. Nah, sebetulnya IDS dengan IPS ini hampir sama-sama bisa mendeteksi, cuman IDS dia nggak bisa memblocking. Nah, jadi kalau misalnya ada serangan dari sini, misalnya di DOS, ya udah dia akan ngasih tahu bahwasanya itu ada serangan di DOS doang. Dia bakal hanya ngasih tahu doang ke setiap sebuah administrator ya di sini. Kalau IPS sendiri itu tujuannya untuk kalau misalnya ada serangan ya, misalnya tadi ada InMap gitu ya, pakai mengenumeration atau mengeksploitasi menggunakan Metasploit dan kawan-kawan, itu pasti di blocking langsung IP-nya, sehingga nanti di sini dia nggak bisa masuk, terkunci dari subjaringan DMZ. Oke, gitu ya. Oke, di sini saya akan melakukan sebuah lab menggunakan salah satu mesin dari CyberOps. Oke, saya nyalakan dulu. Oke. Jadi kira-kira gitu sih untuk pemikiran sederhana mengenai topologi dalam pengamanan jaringan. Dan ini masih sangat sederhana menurut saya pribadi. Snort sendiri itu adalah bagian dari IDS maupun IPS, semacam tools sifatnya open source, kita bisa install di Ubuntu, Debian dan segala macam, dan juga firewall ya. Oke. Kita tunggu sebentar mengenai dari mesin ini. Nah, jadi kalau misalnya kita ngaktifkan satu virtual mesin di dalam VirtualBox itu ya, atau VMware, kalau kita pakai WiFi supaya IP asli kita nggak ketahuan gitu ya, nggak IP private itu nggak bisa lihat, atau IP publik, kita bisa menggunakan NAT yang tujuan itu mengelabui sih sebetulnya. Ada tambahan satu alamat IP dibantu oleh NAT, dan itu didapat dari DHCP server, dan itu kembali tadi ke sini ya, ISP router.
Oke, saya masukkan passwordnya CyberOps. Ini kita akan mulai. Lihat CD scripts. Lihat namanya ya, configure ya. Oke, kita udah akan merequest satu DHCP supaya nanti alamat IP kita bisa macam-macam, tidak secara statik. Oke, saya coba dulu ngeping ya, bahwasannya IP saya adalah 42145. Kebetulan saya menggunakan Ethernet ya. Terus kita coba ping misalnya google.com. Oke, dia lagi proses. Nah, jadi ini bagian dari firewall dan IDS. Ini sama-sama bagian dari DMZ tadi ya. Jadi di DMZ tadi itu sebuah subjaringan lah yang komponennya ada ini aja. Dan sebetulnya masih banyak sih komponennya, macam-macam. Oke, ini kayaknya kita punya satu topologi baru. Oke, dia berhasil ngeping, yang artinya kita terkoneksi dengan Google. Oke, misalnya kita ikutkan sudo app support scripts. Oke, CyberOps extended x token. Oke. Oke, kita dapat satu, ada switch, ada router dan macam-macam. Oke, kita kembali ke labnya, kita tambahkan satu terminal. Satu tadi ya. Sorry. Oke, kita masuk ke apa ya namanya ya, mode root ya. Nah di sini kalau misalnya oke, saya dari node 1 akan menjalankan sebuah CD analis dulu. Oke, CD lab support. It's not start. Kok nggak ada ya? Script start not. Oh sorry, CD scripts start not. Oke, dia sudah menjalankan IPS nya. Terus kita kembali ke lab. Dari sini kita masuk ke menghidupkan terminal baru, host 5 dan host 10. 5 host 10. Oke. Dari host 10 kita menjalankan satu mail server. Sepertinya ini malicious ya. 10.
Oke, cd lab support, scripts, file server. Oke, sudah jalan. Terus coba kita haskell tadi mana ya. Oke. Net start, kita akan lihat grafik net lokal kita, dan dia didengar ya menggunakan server Nginx. Ini ada satu aplikasi server Nginx ya. Oke. Dari R1 di SR1 tadi kita bisa kita lihat salah satu. Oke, mana R1 tadi ya. Oke, jangan gitu. Kita tambahkan terminal baru karena yang pertama tadi sudah terpakai. Kita akan lihat sini ya, del .snap log snap alert. Dia akan ngebaca tuh bagian dari satu file yang berisi tadi malicious ini. Dia akan record. Oke, di H5 kita akan mendownload satu aplikasi. H5 ya, widget 200 165.202 133 port 666. Ninda AMMX ini. Berarti ada kesalahan sebentar ya. Sangat ada kopi ya, satu mesin. Widget coba GTP 200 165 sorry 200 165 202 133 port 66 232 Nimda AMM X ya. Seharusnya bisa terdownload sih. Oke, coba kita widget kembali. Open.
Nah, coba kita copy terus drag 5 ya tadinya. Dua 133 6666 666 web 32 dot nimba dot mm dot xm. Oke, sudah terdownload. Ya, dia masih capture ya slotnya. Terus kita lihat selanjutnya di R1 kita akan mendapatkan, kita menyalakan IDS sudah. Nah, ini dia udah baca tuh bahwasanya ada satu file yang diterima dari IP sekian 292 dengan port 666 tadi dari ini ya, Web Server Engine X listen. Oke, berhasil. Tadi IP-nya itu adalah 209, ini dari source IP. Kalau kita cek dari Wireshark mungkin kira-kira ada sih dapatnya. Dari H5 kita melakukan capturing menggunakan TCP dump. H5 mana tadi ya, ini dia TCP dump -e H5 H5 itu merupakan interface nya -w nimda download .pcap. Oops, sorry. Oke, dia akan capture ini byte-nya. Oke, kita kembali ke lab. Ini tadi udah terdownload ya, terus bisa nggak dibaca ya? Oke. Jadi file pcap ini adalah salah file dari untuk kita menganalisa dari Wireshark ya. Mungkin saya bisa cek kali ya. Oke, Wireshark. Oh, sepertinya bukan kesimpan di situ ya. Sorry. Coba kita menjalankan satu lagi. Kita lihat IP table-nya. Copy aja kali ya. Ini copy. Kita copy, kita paste R1.
kita bisa lihat dari sini source-nya belum ada ya. Nah, kita bisa menggunakan command IP tables. Kita akan men-forward dari IP yang sudah kita download tadi, portnya sekian, terus kita drop. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk memblocking tadi menggunakan IPS untuk snort ya. Oke, coba kita akan lakukan, kita copy itu di berapa tadi, R1 berarti di router kita blocking mana tadi ya, R1 oh ini sorry, saya copy biar gampang. IP tables -i kita forward, -p protokol TCP -d 209.165.202.133, portnya adalah 666 sorry -c kita drop. Oke, udah kita drop. Terus kita cek lagi kembali tadi. Harusnya sih udah ya. Tapi kira-kira gitu nanti hasilnya. Dia akan di destination, ini tujuannya tadi. Source-nya itu bisa macam-macam karena kita tadi menggunakan server dari DHCP, jadi dia bisa macam-macam. Ya, jadi sekian mengenai lab untuk snort dan firewall. Jadi teknik untuk kita bisa mengetahui bahwasanya file tersebut isinya malicious atau bukan, salah malware atau segala macam dalam konteks jaringan ya. Jadi tekniknya hanyalah kita bisa merancang ada subjaringan yang isinya itu adalah DMZ server, terus kita bisa menginisialisasi sebuah ISP sehingga nanti di antara router dengan beberapa switch. Nah, di dalam switch tadi kan ada macam-macam user ya. Mana tadi ya? Nah, ini dia akan difilter dulu di sini. Nah, dia akan ada proses filtering dari macam-macam host. Oke. Sekian mengenai lab saya. Terima kasih.